Jumpa lagi di Review TV. Ya, ini adalah laptop dari brand lokal yang super kencang. Ya, laptop satu ini memang pernah kami review, tapi ini adalah varian barunya. Speknya masih mirip-mirip aja ya. Menggunakan prosesor laptop gaming yang super kencang, AMD Ryzen 7 8000 HS series. Menariknya, yang satu ini RAM-nya bisa di-upgrade. Ya, yang ini pakai RAM SODIMM 16GB DDR5. Jadi kalau dirasa kurang, dia masih bisa di-upgrade. Storage-nya masih setengah terabyte. Bodinya juga masih pakai material logam, jadi terasa premium. Harganya cuma 9 jutaan. Ya, ini adalah Advan AI Gen 2025. Ya, lagi-lagi Advan mengeluarkan sebuah laptop dengan value yang menarik ya. Dibandingkan dengan AI Gen sebelumnya, laptop yang satu ini memiliki beberapa perbedaan. Tapi tenang, karena performanya dia tetap masih super kencang. Kita langsung mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 7 8845HS ya. Codename-nya adalah Hawk Point, arsitekturnya Zen 4 nanometer. Default TDP-nya 45 watt dengan 8 core dan 16 thread. Maximum boost clock-nya tuh up to 5,1 GHz dan total L3 cache-nya 16 MB. Dia sudah dilengkapi dengan NPU yang disebut AMD Ryzen AI dengan performa up to 16 TOPS. Nah, kalau dikombinasikan dengan CPU dan IGP-nya, performa totalnya mencapai 38 TOPS. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon 780M. Ini punya 12 graphics core dengan total 768 shader units. Tentunya karena berbasis arsitektur RDNA 3, dia sudah support akselerasi AV1. Untuk RAM 16GB DDR5 5600 langsung dual channel. Nah, kalau AI Gen yang dulu pakai RAM onboard, yang satu ini sudah pakai 2 keping SODIMM. Frekuensinya sedikit lebih pelan, tapi ini wajar karena dia pakai SODIMM ya. Nah, kalau kalian merasa bahwa 16GB itu kurang, kalian bisa upgrade dengan mengganti RAM yang sudah terpasang di laptop ini. Nah, untuk storage dia masih pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Masih kurang? Tenang, Advan masih menyediakan satu lagi slot M.2 tambahan di laptop ini. Tapi perlu diperhatikan, karena letak SSD M.2 kedua ini ada di atas modul Wi-Fi, kami sarankan agar tidak terlalu mengencangkan baut SSD M.2 yang ada di ujung, agar SSD-nya nggak bending saat dipasang. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia pakai MediaTek RZ616, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya di 60 Wh, dan OS-nya pakai Windows 11 Home. Untuk bodi dia pakai form factor clamshell atau laptop klasik, materialnya adalah logam, warnanya disebut silver metallic. Untuk desain, laptop satu ini mirip seperti Advan Work Plus yang pernah kami review. Desainnya low profile dan terkesan profesional. Tapi karena yang satu ini sudah menggunakan bodi logam, Advan AI Gen ini terasa jauh lebih premium dibandingkan yang Work Plus. Untuk dimensinya, panjang 31,4 cm, lebar 22,3 cm, dan ketebalan di 1,77 cm. Untuk bobot, laptopnya aja di 1,41 kg dan chargernya 250 gram. Ini adalah charger konektor Type-C ya. Dan kabelnya ini bisa dilepas dari adapter atau kepala chargernya. Nah, total bobot kalau dibawa jadi 1,66 kg. Untuk display, ini adalah panel IPS ukuran 14 inci. Resolusinya Full HD+, 1920x1200, jadi aspek rasio kekinian di 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz. Kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahannya ada di 315 nits. Dengan gamut coverage kurang lebih 61% sRGB dan gamut volume kira-kira 62% sRGB. Layarnya memiliki permukaan non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang mengganggu kenyamanan pemakaian. Engselnya juga bisa dibuka hingga sudut 180 derajat. Jadi kekinian nih ya, layarnya jadi lebih aman dari resiko rusak akibat nggak sengaja kedorong. Dan desain seperti ini juga memudahkan pengguna kalau ingin memperlihatkan isi layar ke lawan bicara di depannya di atas meja yang mungkin kecil gitu ya. Nah, untuk bingkai layar ini tergolong cukup tipis di sisi kanan dan kiri layar. Di bawah ada logo Advan dan di sisi atas ada kamera. Nah, kalau bicara soal kameranya, sayangnya ini masih pakai resolusi 720p 30fps. Sementara untuk mikrofon terletak di samping kanan dan kiri kamera. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini saya ada di luar untuk menguji kemampuan noise cancelling dari laptop Advan AI Gen yang 2025. Untuk suaranya sendiri ini bagus ya, dia bisa ngefilter suara berisik yang ada di belakang saya
dan suara saya masih terdengar dengan cukup jelas. Ya, sekarang kita menguji kamera dari laptop Advan AI Gen keluaran tahun 2025. Untuk kameranya sendiri ini dia punya resolusi 720p ya. Jadi ya kualitasnya seperti yang bisa kalian lihat seperti ini. Kalau memang kalian ingin gambarnya terlihat jelas saat menggunakan kamera laptop ini, kami sangat menyarankan untuk menggunakan laptopnya di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti sekarang ini. Oke, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Untuk suara yang dihasilkan masih terasa agak kurang lantang ya di telinga kami ya. Kalau mau lebih mantap untuk main game atau nonton, bisa pakai headphone atau earphone ya. Kan laptopnya udah punya audio jack. Atau pasang speaker tambahan, bisa juga ya. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang 5 Gbps. Lalu ada satu HDMI, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang 5 Gbps. Beralih ke sisi kanan, ada audio combo jack yang 3,5 mm, ada satu USB 2.0, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan ada Kensington lock slot. Untuk keyboard, pakai keyboard model chiclet dengan ukuran yang pas ya, bahkan untuk pengguna dengan jari besar pun udah nyaman. Berbeda dengan Advan Work Plus, keyboard ini punya tombol anak panah yang ukurannya normal. Sayangnya, kita tidak menemukan adanya tombol navigasi seperti home, and page up, dan page down. Untuk tombol powernya terpisah dari layout keyboard, jadi aman, nggak ada istilah nggak sengaja kepencet nih di sini nih ya. Nah, aman ya. Saat digunakan keyboardnya terasa nyaman dengan travel distance yang juga cukup dalam. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit berwarna putih yang memiliki 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan ini dapat diatur dengan tombol function plus F9. Nah, untuk touchpadnya saat kami coba ini terasa sangat nyaman, mirip seperti sebuah laptop yang kelas premium. Saat melakukan klik kiri, switchnya terasa soft dan empuk, jadi nyaman banget saat diklik. Nah, dia punya ukuran 12 x 7,2 cm dan posisinya terletak center to body atau sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar. Telapak kanan memang masih bisa masuk ke area touchpad, tapi ada fitur palm rejection dari touchpad ini. Jadi bisa mencegah input touchpad yang tidak disengaja secara efektif. Nah, untuk pendinginan, dia menggunakan sistem pendinginan aktif dengan 2 kipas dan 2 heat pipe. Intake-nya dari bawah, exhaust ke arah belakang. Oke, kita masuk ke aspek performa. Di Advan AI Gen terdapat 3 mode performa yang dapat kita temukan di software AI Assistant dengan opsi performance, balance, dan silent. Mode performa juga dapat diubah secara cepat dengan shortcut function plus huruf X. Kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Untuk skor maksimumnya di mode balance itu mencapai 15.519 poin. Di mode performance itu bisa mencapai 16.279 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di kisaran 15.300 sampai 15.400-an poin. Dan di mode performance ini cukup menarik ya, karena ada 2 ulangan yang skornya turun hingga 13 ribuan poin, tapi kemudian naik lagi dan bertahan di 15.300 hingga 15.400-an poin, mirip seperti mode balance. Nah, untuk suhu kerjanya saat menggunakan mode performance di awal pengujian, suhu CPU sempat ada di kisaran 85 sampai 91 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan berhasil stabil di kisaran 76 sampai 80 derajat Celcius. Jadi ini adem banget. Oke, langsung aja kita lihat kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2025 ya, pakai video yang 2 menit 7 detik seperti biasa. Untuk 4K 60 video export software only butuh waktu 9 menit 18 detik. Kalau pakai GPU acceleration di 5 menit 40 detik. Jadi mungkin mendingan pakai 4K 30 ketimbang yang 60 fps. Lalu untuk 1080p 60 fps video export, software only udah 1 menit 26 detik. Kalau pakai GPU acceleration di 1 menit 35 detik. Ini kenceng. Nah, untuk suhu kerjanya pas saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration, kita lihat CPU ada di kisaran 60 sampai 60 derajat Celcius saja. Aman banget. Kita lihat sekarang DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Masih pakai video yang sama, 2 menit 7 detik ya. Untuk 4K 60 video export butuh 10 menit 33 detik. Sementara untuk 1080 60 fps video export butuh 2 menit 58 detik. Lumayan kencang. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu CPU dari kisaran 60 sampai 67 derajat Celcius saja. Adem banget di sini. Kita lanjut ke CapCut Video Editor. Video masih sama ya, durasi 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export 1 menit 42 detik. Kenceng. Untuk 1080p 60 fps video export hanya 35 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, suhu CPU dari kisaran 57 sampai 68 derajat Celcius. Lebih adem lagi. Oke, sekarang kita langsung lihat pengujian kalau dipakai main game. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, di game yang terakhir, Assassin's Creed Mirage, selama 30 menit kita lihat suhu kerjanya. Suhu sipil dari kisaran 65 derajat Celcius dengan sekali spike ke cuma 67 derajat Celcius. Aman banget. Lanjut untuk suhu permukaannya, untuk area permukaan keyboard titik terpanasnya ada di area tengah di kisaran 37 sampai 42 derajat Celcius. Sedangkan di area kiri yang sering digunakan untuk main game itu suhunya ada di kisaran 34 sampai 35 derajat Celcius. Lalu area kanan suhunya ada di kisaran 33 sampai 37 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest-nya aman banget di bawah 30 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Untuk kecepatan baca ada di 3555 MB per second dan tulis di 1695 MB per second. Ya, ini memang bukan seperti kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang biasa kami uji dan lebih mirip PCIe Gen 3 ya. Tapi ini udah jauh lebih bagus daripada hard disk atau SSD SATA yang biasanya di kisaran 500 Mbps doang. Oke, lanjut untuk pengujian daya tahan baterainya. Kita pakai mode balance dengan tingkat kecerahan di 150 nits dan volume 25%. Hasilnya untuk lokal video playback 1080p kita dapat 9 jam 40 menit sampai baterainya habis. Ini hasil yang tergolong oke dan ini masih mirip seperti Advan AI Gen yang sebelumnya pernah kami uji. Nah, untuk charging 30 menit terisi di 41%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 45 menit. Ini kalau totalnya memang agak sedikit lebih lambat dari harapan kami, tapi mengingat baterai udah terisi 98% dalam waktu 2 jam, masih lumayan oke lah ya rasanya. Oke, untuk harga resminya adalah 9.999.000, tapi tenang, kalau kalian cek di beberapa marketplace online terutama saat promo, harganya bisa turun jauh yang satu ini. Coba deh kalian searching, nah terus tulis di kolom komentar kalian nemu laptop ini di harga berapa. Oh ya, Advan AI Gen 1 ini juga sudah dilengkapi dengan garansi resmi Advan Indonesia selama 1 tahun. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, layar yang satu ini masih belum 100% sRGB, jadi mungkin kurang cocok untuk kegiatan content creation kelas profesional. Kami sarankan untuk menggunakan monitor eksternal yang sudah mendukung kalau memang kita butuh akurasi warna tinggi. Tentunya minimum 100% sRGB lah monitornya ya. Tapi kalau hanya digunakan untuk editing video atau foto yang casual aja, mau dipakai belajar editing gitu ya, dan nggak butuh akurasi warna tinggi-tinggi amat, ini sih udah kencang banget dan udah aman lah ya. Tentunya karena laptop ini pakai panel IPS, seenggaknya untuk konsistensi warna masih tergolong lebih bagus. Jauh lebih bagus daripada panel VA atau TN ya. Nah, untuk kamera ini juga ya punya resolusi 720p dan belum dilengkapi dengan Windows Studio Effect. Padahal sebenarnya prosesornya udah mampu karena udah punya NPU di sini. Lalu masih belum ada bundling Microsoft Office dan garansinya memang cuma 1 tahun. Dari sisi menariknya, dia pakai prosesor AMD Ryzen 7 8845HS yang super kencang untuk kelas harganya. Ini performanya udah cocok untuk laptop gaming sebetulnya prosesornya ya. Dia udah punya 8 core dan 16 thread, jadi nyaman banget buat multitasking. Buat ngedit video 1080p masih kenceng, nggak ada masalah. 4K 30 masih bisa banget ya. Kalau mau 4K 60 pakai CapCut, kenceng parah tadi itu ya. Dan karena prosesornya punya NPU, laptop ini mampu mengerjakan berbagai workload AI yang memang sudah didukung oleh Ryzen AI. Kemudian untuk integrated graphics ini juga udah lumayan kenceng. Main game e-sport lancar, main game AAA juga masih bisa nyaman di sini. RAM-nya juga lega dan siap pakai 16GB dual channel. Dan kalau kurang, ini masih bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi aman untuk jangka panjang. Suhu kerja juga tergolong rendah dan sudah dilengkapi dengan mode performa juga. Lalu masih ada slot M.2 SSD tambahan kalau mau nambah ya. Konektornya juga lengkap dan banyak di sini. Lalu dia punya Wi-Fi 6E yang future proof. Pertanyaannya, Advan AI Gen ini jadi cocoknya buat siapa? Pertama, untuk kalian mencari sebuah laptop terjangkau dengan performa prosesor super kencang, yang satu ini cocok banget. Lalu untuk pekerja kantoran ini juga cocok, selama memang pekerjaan sesuai dengan spek laptopnya. Atau nyari laptop untuk anaknya yang lagi sekolah atau kuliah, selama memang tidak membutuhkan kemampuan discrete graphics yang gila-gilaan, yang satu ini cocok banget, nyaman untuk multitasking. Kemudian kalau mau nyari laptop tipis, terjangkau, tapi tetap bisa main game, ini bisa banget. Dipakai buat ngedit video 1080p 60
fps lancar, 4K 30 juga masih oke banget, gak ada masalah. Pastikan aja kalau butuh akurasi warna bisa gunakan monitor eksternal yang sesuai. Atau kalian mungkin butuh laptop tipis untuk programming, untuk coding ya bisa juga selama memang spek laptopnya sesuai dengan software yang kalian gunakan. Ya sekali lagi Advan menghadirkan sebuah laptop dengan value yang sangat menarik. Jadi kalau memang sebuah laptop tipis dengan performa prosesor super kencang itu adalah yang kalian cari, Advan AI Gen ini jadi sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.